Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Trivena dengan NIM D121200072. Saya dari program studi S1 Farmasi Fakultas Universitas Megariski Makassar. Video ini saya buat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu wawasan ilmu farmasi, dengan dosen pembimbing atas nama Safarudin SSI MSI APT. Di video ini saya akan menjelaskan 3 poin penting, yaitu definisi farmasi, sejarah farmasi, dan pendidikan farmasi. Yang pertama, definisi farmasi. Farmasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon, dan dari bahasa Inggris yaitu farmasi, yang berarti obat atau racun. Artinya, ketika obat diberikan dengan dosis yang berlebihan ke dalam tubuh manusia, akan menyebabkan racun bagi tubuh manusia. Dan ketika obat diberikan dengan dosis yang pas kepada manusia, akan sangat bermanfaat bagi penyembuhan penyakit pada manusia. Farmasi ini merupakan cabang ilmu kesehatan yang berkaitan dengan penyediaan obat, pemberian obat, dan pemberian informasi obat yang benar dalam pemakaiannya. Yang kedua, sejarah farmasi. Farmasi, awalnya kita tahu bahwa ilmu farmasi ini berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, dan Cina. Ilmu pengobatan ini hanyalah dimiliki oleh orang-orang tertentu secara turun-temurun dari keluarga. Ilmu pengetahuan farmasi ini barulah muncul pada abad ke-17 di Prancis pada tahun 1797 setelah berdirinya Sekolah Kefarmasian dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan pada buku pelajaran, majalah, dan farmakop. Kemajuan di farmasi diikuti oleh bangsa Eropa lainnya seperti Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Di Amerika sendiri, sekolah farmasi berdiri pada tahun 1821 di Philadelphia yang mengajarkan tentang ilmu farmakologi, farmakognosi, galinika, dan kimia farmasi. Adapun ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan farmasi. Yang pertama, Hippocrates pada tahun 460-370 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang yang menemukan ilmu kedokteran dan ilmu farmasi, sehingga beliau terkenal dengan bapak ilmu kedokteran. Yang kedua adalah Dioscorides pada abad ke-1 sebelum Masehi. Beliau adalah seorang yang menemukan ilmu tumbuhan obat. Beliau juga menciptakan buku yang berjudul Materia Medica, sehingga beliau dikenal dengan bapak ilmu farmakognosi. Yang ketiga, galinika. Pada tahun 980 sampai 1037 sebelum Masehi, beliau adalah seorang doktor dan ahli farmasi bangsa Yunani. Beliau yang mulai meracik obat dari tumbuhan, sehingga beliau dikenal sebagai bapak ilmu farmasi. Yang ketiga, pendidikan farmasi. Ada 6. Yang pertama, SMK atau Sekolah Menengah Kejurusan Farmasi. Masa jenjangnya selama 3 tahun. Yang kedua, Diploma Farmasi atau D3. Masa jenjangnya selama 3 tahun. Setelah itu kita akan mendapatkan gelar AMD Farm atau Ahli Madya Farmasi. Yang ketiga, S1 atau Sastra 1. Masa jenjangnya selama 4 tahun. Setelah itu kita akan mendapatkan gelar S
Yang keempat adalah profesi apoteker. Masa jenjangnya selama 1 tahun, setelah itu kita akan mendapatkan gelar APT. Yang kelima, S2 atau Sastra 2. Masa jenjangnya selama 2 tahun, setelah itu kita akan mendapatkan gelar M.Pharm. Yang keenam adalah doktoral. Masa jenjangnya selama 3 tahun, setelah itu kita akan mendapatkan gelar DR atau doktor. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.